Salam, saya atas nama Indi Tanam, kelas I semester 6. Saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam manajemen. Pengertian kepemimpinan menurut teori. Pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang dilaksanakan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menurut hikmat, kepemimpinan adalah proses pelaksanaan tugas dan kewajiban individu. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dan dalam memikul tanggung jawab dijelaskan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, Owen dalam Sudarmiani menyimpulkan kepemimpinan sebagai fungsi kelompok non-individu terjadi dalam interaksi dua orang atau lebih, di mana seseorang menggerakkan yang lain untuk berpikir dan berbuat sesuai yang diinginkan. Kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti penuh arti kepemimpinan pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Proses dasar untuk dapatlah kiranya disusun definisi kepemimpinan yang mudah dipahami, yaitu rangkaian kegiatan penata berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Pengertian manajemen. Manajemen dapat kita lihat di beberapa sumber yang cukup terkenal. Yang pertama, pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Kedua, menurut hikmat, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk kegiatan untuk memprediksi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Beberapa definisi di atas dapat disampaikan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang setiap komponen menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen sebagai sistem memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu perencanaan, planning, perorganisasian, pelaksanaan, actuating, dan C. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan mengarahkan pada kemampuan individu. Manajemen mengarahkan pada sistem dan mekanisme, merupakan kualitas hubungan, diarahkan untuk mencapai keinginan, bersifat hubungan personal, merupakan fungsi status kewenang, diarahkan untuk mencapai tujuan, bersifat hubungan impersonal. D.
kepemimpinan dalam manajemen. Berbicara tentang manajemen berarti berbicara tentang kepemimpinan, karena pada saat pemimpin melaksanakan upaya memimpin, ia memanajemeni berikut tujuan hal penting seputar hubungan manajemen dan kepemimpinan, yaitu antara lain tempat manajemen dalam kepemimpinan, pemimpin dan manajemen, manajer dan manajemen, administrator dan manajemen dalam kepemimpinan, bawahan dan manajemen, manajemen dalam organisasi, dan manajemen upaya memimpin. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan bagi seorang manajer adalah sebagai berikut. Fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, fungsi memberi motivasi. Sekian dan terima kasih.